kedengaran ya melihat kakak pakai masker. Kalian tahu nggak kakak ada di mana? Ayo, siapa yang kangen sama gereja kita? Yo, cuci tangannya dong. Yuk, kita lihat-lihat ya yang kangen sama gereja kita. Ya. Kangen ya? Udah berapa tahun kita nggak gereja? Iya, pasti kangen ya. Kakak juga kangen, makanya kakak pagi hari ini datang ke gereja untuk bertemu sama adik-adik melalui gereja ya, biarpun kita melalui live streaming. Sekarang kakak buka dulu maskernya supaya adik-adik mendengar suara kakak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat semuanya. Yo, berdiri kita semua, semangat kita, karena Tuhan kita sudah menjagai kita dari malam tadi, bangun pagi dengan sehat. Ya, siapa yang lupa berdoa? Pasti nggak ada ya, pasti semua berdoa, mengucap syukur sama Tuhan ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi ya. Bernyanyi, selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Boleh Tuhan, boleh Bapa, boleh Yesus ya. Karena sama semuanya itu Tuhan kita ya. Yo, musiknya bagaimana? Semua bernyanyi ya, burung aja bernyanyi, apalagi adik-adik, kakak juga bernyanyi pada pagi hari ini. Ya, ada yang bertugas ya pada pagi hari ini. Yo, kita lihat siapa yang bertugas pagi hari ini untuk doa. Yo, silakan. Shalom. Nama saya Kimberly Aunika Melo Opa Brubing dari kelas Batita. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi ini. Tuhan Yesus berkati semua teman-teman yang bertugas pada pagi hari ini. Khususnya Tuhan berkati kakak dan abang kami yang membawakan firman-Mu. Berkati Tuhan. Jamah Tuhan. Kami semuanya, sehingga pada pagi hari ini kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita sama-sama lagi bangkit berdiri lagi. Kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya ya.
Kita dengar musiknya, kita bernyanyi bersama. Semua pasti girang ya, karena nama kita dipanggil sama Tuhan. Yuk, sekarang yang bertugas baca firman. Yuk. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak akan bacakan di ayat-ayat awal, nanti akan dibantu oleh kakak guru sekolah minggu yang lain, ada kakak Aprila dan kak Maria. Begini firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Shalom. Kak Maria akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 8. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari." Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Aprila akan melanjutkan mulai dari ayat 9 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang
perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sekian. Siapa yang mau dengarkan cerita hari ini? Ayo, wih, ya semua tunjuk tangan. Yuk, siapa ya yang bawa cerita kali ini? Adik-adik penasaran kan? Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk. Baca kitab suci ya. Yuk, siap-siap Alkitabnya. Shalom teman-teman. Nama saya Yeriko Ivander Ginting dari kelas Batita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Iman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Shalom, berjumpa lagi bersama Abang di sini. Terima kasih adik-adik masih setia ya kelas Batita, kelas Balita yang mengikuti ibadah kita melalui channel YouTube GBKP Klender. Hari ini Abang mau berterima kasih dulu buat para petugas tadi yang sudah membawakan doa pembuka, demikian juga yang sudah membacakan ayat Alkitab. Terima kasih ya Dek ya. Sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan yang hari ini tadi sudah dibacakan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Ayatnya cukup panjang, tapi hari ini Abang mau cerita dengan tema turunnya Roh Kudus. Adik-adik semua pasti yang di kelas Batita Balita masih bingung nih, apa sih itu Roh Kudus? Coba ada yang tahu nggak ya? Adik-adik, Abang mau tanya dulu, ada yang tahu nggak kira-kira Roh Kudus itu apa sih? Coba itu yang di pojok itu, coba yang di pojok itu yang malu-malu tuh, atau sambil duduk-duduk tuh, sambil sarapan. Nah ini nih sambil sarapan nih kelihatan nih, iya. Oke, kira-kira Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus, ya. Hari ini kita mau merayakan yang disebut sebagai turunnya Roh Kudus atau disebut juga sebagai Pentakosta, ya. Ada tadi waktu Abang tanyakan Roh Kudus belum ada yang jawab. Sekarang Abang tanya lagi, ada nggak yang tahu artinya tentang makna Pentakosta? Makna tentang Pentakosta itu apa sih gitu ya? Nah coba Abang mau dengar dulu nih, adik-adik tuh yang lagi sarapan tuh atau lagi minum susu, coba Abang mau dengarkan dulu. Oh iya. Ya jadi makna dari Pentakosta adalah bukti rasa sayang Tuhan, ya. Rasa sayang Tuhan buat kita, ya. Rasa sayang Tuhan buat adik-adik semua kelas Batita Balita, begitu ya. Yang tugasnya adalah menjaga, kemudian dia menolong serta memberikan keberanian untuk kita melakukan perbuatan baik. Wah, jadi ternyata ada tugasnya ya Roh Kudus itu. Iya, Roh Kudus itu bertugas untuk menjaga, menolong dan memberikan keberanian untuk kita berbuat baik. Nah, Roh Kudus juga memberikan makna agar kehidupan kita itu bisa menjadi lebih baik, ya, dan berguna bagi orang lain, gitu ya. Hidupnya bisa menyenangkan semua orang dan hidupnya itu bisa mewartakan akan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, Abang mau cerita pada pagi hari ini, gitu ya. Nah, di sebelah Abang nih ada sebuah Pentakosta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul, Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13.
Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Jadi pada waktu itu, seperti adik-adik kalau dengar cerita dan memperhatikan bagaimana Tuhan itu naik terangkat ke surga, Tuhan meminta kepada semua murid-muridnya pada waktu itu untuk berkumpul. Ya, jadi pada waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus itu berkumpul nih, lihat gambarnya ya. Wah, mereka semua sedang berkumpul. Mereka berkumpul seperti diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan tiba-tiba ada terdengar suara tiupan angin yang sangat keras. Kira-kira seperti apa ya kalau tiupan angin itu ya? Kalau itu juga angin, tapi ini suaranya dibilang suaranya sangat kencang, mungkin gitu ya, atau seperti ini suaranya. Wah ya, suara angin yang sangat kencang gitu kan. Dan tiba-tiba pada saat itu semua murid-murid Tuhan Yesus itu dihinggapi oleh Roh Kudus. Wah, Roh Kudusnya turun ke atas kepala begitu ya. Wah, jadi seperti ada lidah api itu yang turun ke atas kepala mereka. Ini gambarnya seperti ini nih, bisa kita lihat ya. Lalu mereka turun. Wah, jadi atas kepala mereka ada api yang disebut dengan Roh Kudus. Mereka terbakar gak ya kira-kira ya? Oh enggak, karena yang turun itu adalah Roh Kudus. Nah adik-adik, tapi ada kejadian setelah Roh Kudus ini turun. Mereka bukan terbakar, tetapi mereka tiba-tiba bahasanya berubah gitu ya. Ada yang menjadi bisa bahasa Cina, ada yang menjadi bahasa Jepang, ada yang menjadi bahasa Belanda, ada juga bisa menjadi bahasa Karo gitu ya, dan bahasa-bahasa lainnya. Wah, sungguh luar biasa ya ternyata ya. Roh Kudus itu memberikan hikmat buat murid-muridnya ini, begitu kan. Jadi kalau Roh Kudus sudah mendiami hati murid-murid, mereka itu menjadi pemberani dan mereka
bisa mengabarkan Injil kepada semua makhluk di dalam bumi ini. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ya, itu artinya kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan roh penolong bagi kita sebagai orang percaya, begitu kan? Nah, dalam bentuk apa? Mungkin tidak seperti yang kau tadi cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus dalam bentuk api yang turun langsung pada mereka, tetapi kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menemani hidup kita ya. Kita masih bisa bernafas, kita bisa melihat, merasakan kehidupan. Itu juga bukti bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dan lebih jauh lagi kita bisa melihat bahwa ternyata Roh Kudus itu memberikan hikmat bagi kita melalui apa yang kita miliki. Bisa misalnya di sini adik-adik, coba abang mau tanya kelas batita balita, ada yang sudah bisa main musik belum? Wah, udah ada yang bisa main gitar atau main piano? Wah, luar biasa ya, sudah ada yang bisa main piano ya, sudah ada yang bisa main keyboard atau mungkin bisa main gitar. Itu semua karena Roh Kudus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Kalau tadi bermain musik, ada juga yang bisa bernyanyi ya. Abang lihat tuh kalau udah acara di sekolah minggu, biasanya adik-adik batita balita tuh pada suka bernyanyi begitu ya. Wah, senang sekali begitu kan. Nah, hari ini kita mau coba nih bersama-sama nanti ya, kita mau nyanyi, ada sebuah pujian tentang bagaimana Roh Kudus buat kita turun sampai dengan saat ini. Nah, kita nanti mau nyanyi ya bersama-sama ya, bersama-sama adik-adik. Tapi sebelum itu abang mau teruskan dulu ceritanya ya. Nah, adik-adik, wujud dari bukti kehadiran Roh Kudus adalah melalui kemampuan dari talenta yang kita miliki, begitu ya. Talenta yang kita miliki itu macam-macam begitu ya. Wah, banyak sekali. Tadi ada yang bisa main musik, ada yang pintar puisi, ada yang pintar matematika, berhitung, gitu ya. Mungkin di kelas batita balita mungkin belum semuanya bisa berhitung ya. Tapi nanti kalau kalian sudah besar bisa berhitung juga, begitu ya. Lalu masih banyak lagi, begitu ya. Semuanya itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, begitu ya. Dan kita tidak boleh menjadi sombong karena kita memiliki talenta itu, begitu. Tapi kita harus merasa bersyukur karena pemberian Tuhan itu menjadikan kita mampu untuk bisa mengabarkan Injil. Nanti kalau adik-adik sudah para besar begitu ya, sudah bisa tahu talentanya apa, tidak saja hanya bernyanyi, wah nanti adik-adik bisa tuh menjadi pengabar Injil besar begitu ya. Melalui apa? Melalui kehidupan kalian masing-masing begitu ya. Kalau nanti ada yang, siapa coba abang mau tanya dulu, cita-cita dulu. Ada nggak yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi dokter? Coba angkat tangan. Atau ada yang mau jadi insinyur, polisi, tentara gitu, ada nggak? Atau mau jadi pilot? Atau ada yang mau jadi bintang film? Atau mau jadi YouTuber? Nah, banyak sekali ya. Jadi adik-adik, nanti Tuhan mau pakai kalian itu melalui bidang pekerjaan yang ada. Itulah talenta kalian. Nah, tapi jangan sombong karena talenta yang Tuhan berikan itu dipakai harus untuk memberitakan Injil keselamatan. Nah, adik-adik, sebagaimana tadi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu menerima Roh Kudus itu sangat bersukacita, hari ini kita juga harus bersukacita. Kita mau angkat sebuah pujian, judulnya adalah Bila Roh Allah Ada, gitu ya. Kita mau angkat pujian ini sama-sama, sekaligus juga kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Musik, silahkan. Kita mau angkat pujian sama-sama, lagunya adalah Bila Roh Allah Ada. Kita boleh bergerak ya, boleh bernyanyi ya.
kita harus bersukacita. Karena apa? Karena Roh Kudus itu memberikan kekuatan, kemampuan, dan keberanian untuk kita mengabarkan Injil kepada siapapun juga. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman yang dibagikan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Ya, siapa tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Ya, yang dibawakan oleh Bang Iman ya. Yuk kita persiapkan persembahan kita ya. Siapin semuanya. Sudah, kita sama-sama nyanyi ya. Kami bawa, kami berikan persembahanku ya. Yuk, musiknya Bang. Sudah semua? Yuk kita sama-sama dengar teman kita berdoa ya. Wah, teman kita bawa doa untuk persembahan. Nama saya Jeslinta. Saya Cinta. Bersepuh. Bertepuk. Saya akan membawakan doa. Persembahan. Persembahan. Lipat tangannya. Kasih Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan persembahan Sudah mengumpulkan persembahan ini untuk gereja, ini untuk gereja buat orang tua. buat orang tua. Terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu melimpah melimpah sudah memberikan yang berikan persembahan persembahan dalam nama yang nama Yesus. Yesus. Amin. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu depan Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, Jika dua orang Daripadamu
juga permintaan mereka itu Nyati surga. Bye. Bye. Teman-teman. Nama saya Jesslyn. Dan lagi kepadamu, jika dua orang daripadamu Ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan Oleh Bapakku yang di sorga. Terima kasih. Matius 18 ayat 19. Aku berkata kepadamu, Jika dua orang Dan dikabulkan akan kabulkan. oleh Bapa. Ayat apaan? Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata, jika dua orang daripadamu Dunia ini sepakat mau minta apapun juga permintaan Mereka itu mereka kabulkan. akan dikabulkan oleh Bapakku. Dadah teman-teman, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah mau selesai. Tapi sebelum itu kita nyanyi lagi ya, satu lagu lagi ya. Yuk, kita berdiri lagi. Kita bernyanyi, dengar musiknya ya. Yuk, Bang.